Mohon di silent ya teman-teman untuk handphone. Terima kasih sebelumnya. Kita lihat ini adalah persiapan konferensi pers yang dilakukan di CKS oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Terlihat sudah hadir Ibas di sana yang sudah duduk bersama beberapa politisi yang kabarnya akan mendampingi Pak SBY menyampaikan konferensi pers yang harusnya dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi ini. Belum ada poin-poin yang didapat dari rekan kami di sana, namun kabarnya konferensi pers ini ada kaitannya dengan pertemuan Pak SBY dengan Menko Polhukam Wiranto, dan ada kaitannya juga dengan pertemuan yang berlangsung kemarin antara Pak Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakil Presiden Yusuf Kala, di mana seperti yang kita ketahui pertemuan Pak Susilo Bambang Yudhoyono dengan Menko Polhukam Wiranto ketika itu membahas soal keamanan dalam negeri. Pak Wiranto sempat menyampaikan pendapatnya bahwa suasana di masyarakat ini memang harus tetap kondusif. Kita sudah melihat kehadiran dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang sepertinya sudah bersiap untuk menyampaikan konferensi pers. Kita saksikan bersama. Amir belum datang, Pak Amir. Siapa? Pak Amir. Oh, cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Para wartawan yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita dapat kembali berada di rumah Cikeas ini, rumah perjuangan kami, untuk saya dapat memberikan penjelasan melalui saudara-saudara untuk diteruskan kepada saudara-saudara kami, rakyat Indonesia, berkaitan dengan perkembangan situasi politik terkini. Semula penjelasan ini akan saya sampaikan kemarin di Wisma Proklamasi 41, kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, tetapi saya pikir lebih tepat dan lebih baik kalau pernyataan pers ini saya sampaikan di Cikeas ini. Sebab di Wisma Proklamasi 41 sekarang tengah digunakan antara lain untuk kantor tim pemenangan Agus Silvi. Sedangkan forum ini bukan forum tim pemenangan Agus Silvi. Tim pemenangan Agus Silvi itu terdiri dari sekian belas partai politik, baik yang memiliki kursi di DPR maupun yang tidak, dan juga sejumlah komponen non-partai politik, termasuk unsur-unsur
relawan dan simpatisan. Saya sengaja memisahkan forum ini dengan forum tim pemenangan itu agar kami tetap fokus dan tidak perlu dipandang sebagai pencampur adukan antara sikap, pandangan, dan rekomendasi Partai Demokrat dengan apa yang sedang dilakukan oleh tim sukses Agus Silvi, sebagaimana tim sukses yang lain. Oleh karena itu, rekan-rekan wartawan, kapasitas saya dalam menyampaikan penjelasan ini lebih sebagai pimpinan Partai Demokrat. Oleh karena itulah yang mendampingi saya ini adalah unsur pimpinan dari Partai Demokrat. Topik utamanya jelas adalah situasi politik terkini, utamanya berkaitan dengan yang saudara-saudara liput dan beritakan hampir setiap hari, hampir setiap jam, bahkan hampir setiap menit, yaitu seputar rencana gerakan unjuk rasa yang akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 4 November 2016 mendatang. Saya akan mulai dari bagaimana kita melihat situasi politik terkini. Ya, minggu ini politik di negeri kita menghangat. Bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh tanah air. Kita saksikan hari-hari terakhir ini banyak pertemuan politik. Misalnya, Presiden kita Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Kemarin saya bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala dan Menko Polhukam Wiranto yang para wartawan juga sudah mengetahuinya. Dan banyak lagi saya pantau pertemuan-pertemuan politik termasuk statement yang dikeluarkan oleh para tokoh-tokoh politik itu. Saya memandang semuanya itu baik. Saya yakini niatnya baik. Dan jangan kalau ada pertemuan politik yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berada di luar kekuasaan, lantas dicurigai. Intelligence harus akurat, jangan berkembang menjadi intelligence yang ngawur dan main tuduh. Saya kira bukan intelligence seperti itu yang harus hadir di negeri tercinta ini. Karena amanah reformasi kita jelas. Kita ingin mereformasi tatanan, budaya, dan cara-cara yang dulu terjadi di era otoritarian yang tidak tepat, kita ubah menjadi tatanan dan cara-cara yang tepat dengan iklim dan suasana negara demokrasi. Sekaligus saya mengingatkan, era sekarang ini adalah era demokrasi, bukan era otoritarian. Saya tidak tahu apakah adik-adik wartawan pada penggal sejarah yang penting tahun 1998, 1999, tahun 2000 juga berada dalam pusaran nasional yang menandai terjadinya tonggak perubahan besar dari era otoritarian menuju era demokrasi dulu. Kalau ada yang tidak mengalami atau terlibat langsung, baik untuk mengetahui sejarah kita sendiri. Jangan sampai kita tahu sejarah negara lain, Amerika Serikat, Tiongkok, Timur Tengah, dan lain-lain, tapi kita tidak mengetahui sejarah di negeri kita sendiri.
masih berkaitan dengan situasi politik sekarang ini, saya juga menyimak banyak sekali seruan, boleh unjuk rasa, tapi jangan anarkis. Saya setuju, bukan hanya 100%, 300%. Itu juga seruan Partai Demokrat. Itu juga seruan SBY, yang alhamdulillah dengan izin Allah memimpin Indonesia selama 10 tahun beberapa saat yang lalu. Unjuk rasa di negeri ini, unjuk rasa di sebuah negara demokrasi yang tertib adalah ya unjuk rasa yang damai, yang tertib, sesuai aturan dan tidak merusak. Kalau unjuk rasa destruktif, menangis kita semua. Tidak mudah membangun negeri ini secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. Break to break, dari generasi ke generasi. Oleh karena itu hasil pembangunan janganlah dalam waktu yang sekejap, katakanlah begitu, tiba-tiba harus dirusak. Saya setuju, saya juga menyerukan hingga hari ini dan akan terus menyerukan, setiap orang memiliki hak politik, itu dijamin oleh konstitusi, untuk menyampaikan pandangannya, pikirannya, bahkan protes-protesnya, dan dalam terminologi politik itu disebut unjuk rasa, asalkan, sekali lagi, tertib, damai, tidak melanggar aturan, dan tidak merusak. Tetapi, harus ingat, bagi siapapun, unjuk rasa itu bukan kejahatan politik. Unjuk rasa bukan kejahatan politik. Unjuk rasa bagian dari demokrasi. Presiden, sebagian dari saudara mengikuti, bahkan kerap memberitakan, menyiarkan, sepanjang 10 tahun, unjuk rasa ada terus. Mulai dari yang kecil, menengah maupun yang besar. Dan setiap unjuk rasa, apalagi dilakukan di depan istana, selalu saya utus staf khusus saya, staf pribadi saya, tolong dicatat apa temanya, apa tuntutannya. Barangkali ada yang perlu kita jadikan masukan, umpan balik, dan pertimbangan untuk mengambil keputusan, menetapkan kebijakan, dan mengatasi masalah pada tingkat nasional. Saya tidak alergi dengan unjuk rasa. Saya buktikan dulu selama 10 tahun. Dan meskipun 10 tahun pemerintahan yang saya pimpin, ibaratnya tidak pernah sepi dari aksi-aksi unjuk rasa, pemerintahan kami tidak jatuh. Ekonomi tetap tumbuh. Saya masih bisa bekerja. Siapa bilang tidak bisa bekerja? Kalau tidak bisa bekerja, bagaimana ekonomi tumbuh? Dan lain-lain yang alhamdulillah telah kita capai dulu. Intelligence dulu juga tidak mudah melaporkan kepada saya sesuatu yang tidak akurat. Saya senang polisi dan jajaran aparat keamanan juga tidak main tangkap, apalagi main tembak. Tadi malam saya berbincang-bincang dengan Pak Yusuf Kalla, kami generasi yang lebih tua, ingat dulu peristiwa tahun 66 yang melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia, tahun 1998 yang melibatkan mahasiswa Trisakti. Gara-gara main tembak, terjadilah prahara maha besar yang mengubah jalannya sejarah di negeri kita ini. Kita harus pandai memetik pelajaran sejarah di masa silam. Dulu saya juga tidak pernah dengan mudah menuduh, mencurigai, menuduh. Ada orang-orang besar mendanai aksi-aksi unjuk rasa. Ada orang-orang besar
menggerakkan unjuk rasa. Kalau dikaitkan dengan situasi sekarang, kalau ada informasi atau analisis intelijen seperti itu, ya, saya kira berbahaya. Menuduh seseorang, menuduh sebuah kalangan, menuduh sebuah partai politik melakukan seperti itu, pertama itu fitnah. Fitnah lebih kejam dibandingkan pembunuhan. I tell you. Yang kedua, menghina. Rakyat bukan kelompok bayaran. Urusan hati nurani tidak ada yang bisa mempengaruhi. Uang tidak ada gunanya. Apalagi kalau urusan akidah. Banyak di dunia ini mereka yang rela mengorbankan jiwanya demi akidah. Menfitnah orang yang dilaporkan itu, partai politik atau pihak-pihak yang dilaporkan itu atas nama analisis intelligence, sekaligus menghina. Kita tahu Arab Spring, mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, Yemen, itu tidak ada dikatakan penggeraknya leaderless revolutions. Yang mengomandoi handphone, social media. Itulah era digital society. Itulah era sekarang ini. Jadi jangan tiba-tiba menyimpulkan ini yang menggerakkan, ini yang mendanai, seperti itu. Dalam menanggapi soal kemungkinan ada laporan yang tidak berdasar seperti itu, saya bukan orang yang sekedar bicara. Saya kumpulkan keterangan. Saya korek apa yang ada dalam pikiran para penyelenggara negara, jajaran pemerintahan, beliau-beliau yang sedang mengemban amanah. Baru saya bicara. Sekali lagi, karena saya mengetahui, saya mendengar, dan setelah saya cross-check, saya konfirmasikan benar adanya. Mudah-mudahan yang saya dengar itu tidak benar. Tidak seperti itu. Kalau memang ada analisis intelligence, termasuk sumber-sumber dari kepolisian, bahwa ada pihak ini yang mendanai, pihak ini yang menggerakkan, partai politik ini yang punya kepentingan untuk menggerakkan unjuk rasa besar itu. Saudara-saudara, berbahaya jika di sebuah negara ada intelligence failure dan intelligence error. Ini istilah intelligence. Intelligence failure misalnya, laporannya itu berlebihan atau kurang. Aman saja Pak, tenang-tenang saja, sudah tidur-tidur saja, ini nggak ada apa-apa. Ini paling-paling unjuk rasanya 500 orang. Tiba-tiba 50.000. Terjadi sesuatu. Semua tidak siap. There is intelligence failure. Kalau intelligence error, analisisnya bengkok. Datanya tidak ada, faktanya tidak ada, dikait-kaitkan. Ambil sumber sosial media, termasuk buzzer. Dianalisis, pasti ini yang menggerakkan. Pasti ini yang mendanai. Itu intelligence error. So, it is very, very dangerous. Kehidupan bernegara dipenuhi dengan info, laporan-laporan, bisikan-bisikan, ataupun yang mengatakan dirinya sebagai intelligence report. Saudara-saudara, sekarang saya akan menyampaikan pandangan, sikap, dan rekomendasi Partai Demokrat. Bagaimana sebaiknya kita semua menyikapi rencana gerakan unjuk rasa 4 November mendatang.
Kita ini sering gaduh, gerusa-gerusu, panik, dan bertindak reaktif tak menentu. Sibuk, tapi value-nya tidak ada. Kita sering tidak tidur untuk melakukan banyak hal, untuk atasi masalah. Ternyata masalah tidak bisa diatasi. Oleh karena itu, kami berpendapat dengan apa yang terjadi, yang bergulir sekarang ini, dari hari ke hari, dari jam ke jam, saya pantau, saya dengarkan, saya analisis, saya punya insting dan naluri. Yang terpikir barangkali, yang dilaksanakan barangkali bagaimanapun unjuk rasa harus kita cegah. Harus kita gembosi. Sekat, tutup di luar kota Jakarta. Jangan sampai ada yang masuk dari daerah-daerah, dari provinsi yang lain. Langkah-langkah itu boleh dikatakan tidak salah. Tidak salah dalam arti akan jauh lebih baik. Tidak perlu harus ada unjuk rasa. Apalagi unjuk rasa yang besar, apalagi yang bisa anarkis, tetapi masalah selesai. Sepanjang masalah itu bisa diselesaikan, itu yang terbaik, nilainya 100, A+. Mari kita bertanya sekarang, sebenarnya apa masalah yang kita hadapi ini? Apa masalahnya saudara-saudara, dan kenapa di seluruh tanah air, bukan hanya di Jakarta, saya kira semua memantau, di Sumatera, di bagian Jawa yang lain, di luar Jawa yang lain, ya, rakyat melakukan protes dan unjuk rasa. Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Mari kita lihat dari sebab akibat. Pasti adalah yang diprotes, yang dituntut. Tidak mungkin tidak ada. Ribuan rakyat berkumpul hanya untuk happy-happy, untuk jalan-jalan. Sudah lama nggak lihat Jakarta misalnya begitu. Barangkali karena merasa yang diprotes itu dan tuntutannya itu tidak didengar. Nah, kalau sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai lebaran kuda masih akan ada unjuk rasa itu. Ini pengalaman saya. 10 tahun memimpin dan banyak juga unjuk rasa. 5 tahun jadi menteri, Menko Polhukam juga saya dulu. Banyak unjuk rasa. Mari kita bikin mudah urusan ini. Jangan dipersulit. Minta maaf. Sekali lagi, mari kita bikin mudah. Persoalan. Itu semester 1. Yang kuliah di ilmu manajemen, ilmu kepemimpinan. Begini. Pak Ahok, Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama, dianggap menistakan agama. Ayo, kita kembali ke situ dulu. Penistaan agama itu secara hukum tidak boleh dan dilarang. Kembali ke sistem hukum kita, kembali ke KUHP kita. Di Indonesia sudah ada jurisprudensi, sudah ada presiden, sudah ada penegakan hukum di waktu yang lalu menyangkut urusan ini. Yang terbukti bersalah juga telah diberikan sanksi. Jadi, kalau ingin negara kita ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, jangan salah kutip, negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok
ya mesti diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum. Ingat, equality before the law. Itu adalah bagian dari nilai-nilai demokrasi. Negara kita negara hukum. Kalau beliau diproses, tidak perlu ada tudingan Pak Ahok tidak boleh disentuh. Bayangkan. Do not touch Pak Ahok. Bayangkan. Nah, setelah Pak Ahok diproses secara hukum, semua pihak menghormati. Ibaratnya jangan gaduh. Tegah tekanan dari manapun. Baik tekanan yang mengatakan, ini kepada penegak hukum ya, tekanan yang mengatakan, pokoknya Ahok harus bebas. Atau tekanan, pokoknya Agus ulangi. Pokoknya Gubernur Ahok harus dinyatakan bersalah. Tidak boleh, serahkan kepada penegak hukum. Apakah Pak Ahok tidak bersalah nantinya? Bebas. Atau Pak Ahok dinyatakan bersalah. Jangan ditekan, biarkan para penegak hukum kita bekerja. Begitu aturan mainnya, begitu etikanya. Nah, boleh rakyat mengikuti dan mengawasi proses penegakan hukum. Begitu. Berarti bola sekarang ada di penegak hukum. Bukan di jalan-jalan raya. Bukan di tangan Pak Jokowi. Bukan di tangan para pemimpin organisasi massa Islam. Bukan di Partai Demokrat, partai manapun. Bola sekarang ada di penegak hukum. Jutaan mata rakyat Indonesia memandang, mengikuti, melalui media tradisional maupun melalui media sosial. Bahkan percakapan di lingkungan Polri, di lingkungan kejaksaan, di lingkungan pengadilan atau penegak hukum, para hakim, ataupun di jajaran pemerintahan di era keterbukaan dan di era digital society sekarang ini dengan cepat menyebar. Hati-hati. Hati-hati. Nah, harapan Partai Demokrat, saya kira harapan rakyat juga begitu, penegakan hukum haruslah fair, transparan, dan adil. Jangan direkayasa. Jika proses penegakan hukum berjalan benar, fair, transparan, dan adil, dan tidak direkayasa, rakyat harus menerima apapun hasilnya. Pak Ahok bisa terbukti bersalah, sebaliknya Pak Ahok bisa juga terbukti tidak bersalah. Dengarkan kesaksian pihak-pihak yang patut memberikan saksi. Saksi ahli, siapapun, silahkan. Ayo kita mendidik diri kita semua dengan menghormati proses penegakan hukum. Hukum sebagai panglima, dengan catatan para penegak hukum amanah menjalankan tugasnya dengan benar, tanpa tekanan dari siapapun. Harus kita terima apapun hasilnya. Setelah ada putusan pengadilan, mungkin ada yang puas, bukan mungkin, saya kira pasti ya. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Nah, kalau tidak puas, ada aturan mainnya. Bisa naik banding. Pihak yang berhak untuk naik banding. Sampai ke kasasi, sampai ke PK. Ada aturannya, terbuka. Begitu. Itulah justice system yang harus dihormati dan dijalankan. Lantas ada yang pertama, ada yang bertanya, harus minum ya, kalau ada salah-salah
Kata berarti kurang minum ini. Inilah rekan-rekan wartawan, kalau di rumah sendiri agak bebas bicara ini. Baik, saya lanjutkan dulu. Ya, mungkin ada yang berkomentar begini. Nah, kalau begini berarti ada motif politiknya dong. Wong Pak Ahok ini sedang jadi calon gubernur, kok tiba-tiba harus dilakukan proses hukum. Berarti ada politiknya, berarti tidak fair, berarti mengganggu beliau untuk menjalankan tugas sebagai calon gubernur. Bukan sebagai gubernur. Bahkan barangkali lebih jauh, ya kalau begitu pasti ada pihak yang menginginkan Pak Ahok tidak terpilih lagi jadi gubernur. Ini saya dengar ini luar biasa nih. Mari kita lihat. Negara ini negara kita sendiri, bangsa ini bangsa sendiri, Jakarta ini Jakarta milik kita semua yang di Jakarta. Mari kita lihat dengan pikiran jernih. Apa yang diucapkan oleh Pak Ahok, yang dilakukan oleh Pak Ahok berkaitan dengan surah Al-Maidah ayat 51, sebenarnya bukan pelanggaran aturan KPUD, bukan termasuk aturan kampanye ansih. Kalau ditarik-tarik, ya ada juga kaitannya. Tapi sebetulnya bukan di situ letaknya. Tetapi ini berkaitan dengan pidana. Baik ada atau tidak ada pemilihan gubernur, masalah ini tetap harus diselesaikan. Begitu. Tolong dipisahkan. Dan kalau ada proses penegakan hukum, menurut pandangan saya, Pak Ahok tidak kehilangan statusnya untuk juga menjalankan kampanye menghadapi pemilihan gubernur DKI Jakarta yang insya Allah pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari tahun 2017 mendatang. Saya pribadi, Partai Demokrat berpendapat, tolong rekan-rekan wartawan, jangan dipenggal-penggal statement saya ini. Saya pribadi dan Partai Demokrat berpendapat pemilihan gubernur Jakarta mestinya tetap diikuti oleh 3 pasangan calon. Pak Ahok dengan Pak Jarot. Ya, kalau kita balik dari nomor urutnya, Pak Agus dengan Ibu Silvi, Pak Ahok dengan Pak Jarot, Pak Anies dengan Pak Sandi. 3 pasangan calon itu harus tetap diberikan kesempatan yang sama katakanlah untuk mengikuti kampanye ini. Biar ketiganya berkompetisi secara fair dan demokratis. Nanti rakyat Jakarta yang akan menentukan siapa yang menurut mereka paling tepat memimpin Jakarta 5 tahun mendatang. Hak rakyat, kedaulatan rakyat harus dapat kita cegah terjadinya kecurangan atau kecurangan yang masif. Yang penting mereka-mereka yang harus netral, TNI, Polri, BIN dan birokrasi harus benar-benar netral. Harus benar-benar netral. Harus benar-benar netral.
serahkan kepada rakyat. Saya kira pasangan Agus Silvi, pasangan Anies Sandi tidak bangga kalau Pak Ahok tidak bisa bersaing karena WO. Jangan biarkan ruang yang dan kesempatan untuk berkompetisi secara sehat. Begitu. Saudara-saudara, itulah pandangan dan usulan sederhana dan tulus dari Partai Demokrat. Kami tidak ingin, Partai Demokrat tidak ingin masalah politik, masalah sosial, masalah agama, dan bahkan bisa menjadi masalah keamanan ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, lepas kendali, sehingga bisa menimbulkan situasi yang lebih buruk. Kita ingin negara dan pemerintahan terus bekerja dengan baik. Kita ingin Pak Jokowi terus melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kita semua. Jangan sampai saudara-saudara, 250 juta rakyat Indonesia nasib dan masa depannya disandera oleh urusan satu orang. Saya kira tidak benar kehidupan bernegara ini. Macet. Karena urusan satu orang yang tidak bisa kita selesaikan secara benar, tepat, dan bijak. Para wartawan yang saya cintai, sekarang bagian kedua, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan isu-isu lain. Isu-isu ini mungkin sebulan terakhir ini atau 1-2 bulan terakhir ini diterpakan kepada saya, SBY. Pertama, tentang TPF Munir. Masih ada yang mengejar, mencari-cari, dan terus menimpakan kesalahan kepada SBY pribadi. Bahkan katanya SBY harus diperiksa oleh Jaksa Agung. Saya membaca statement Menko Polhukam Pak Wiranto, ditulis besar-besar di media massa, tidak ada instruksi Presiden untuk mengusut SBY dalam kaitan TPF Munir. 2 hari setelah itu saya menerima pesan dari jajaran Jaksa Agung bahwa pihaknya ingin bertemu dengan saya. Begini mudahnya, ini nggak salah negara kalau saya justru dijadikan tersangka pembunuhan Munir. Nggak kebalik dunia ini jika SBY dianggap terlibat dalam konspirasi politik pembunuhan Munir. Come on. Ayo, gunakan akal sehat. Semua punya akal sehat, rakyat punya akal sehat. Penegakan hukum menyangkut kasus meninggalnya almarhum Munir, aktivis HAM Indonesia, di era pemerintahan yang saya pimpin, utamanya yang dilaksanakan oleh para penegak hukum, sudah saya jelaskan terang benderang. Bapak Presiden Jokowi juga telah mengetahui rekomendasi TPF Munir, meskipun kopi pertamanya masih dicari disimpan di mana, tetapi kopi dengan isi yang sama juga sudah didapatkan dan kita serahkan kepada Mensesnek untuk dilaporkan kepada Presiden Jokowi apa rekomendasinya dan apa pula sesungguhnya yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan yang saya pimpin dulu. Bola ada di tangan pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini.
Bola ada di tangan para penegak hukum yang sedang mengemban amanah sekarang ini. Kalau menganggap yang dilaksanakan oleh para penegak hukum di era saya dulu belum rampung, harus diteruskan, dilanjutkan, sepenuhnya hak beliau. Jangan digeser masalahnya. Kopinya mana, kopinya mana. Sudah dilegalisasi oleh mantan ketua TPF, Pak Marsudi Hanafi, dicocokkan juga dengan anggota TPF yang lain, ya itu isinya. Masih bergulir, masih digoreng. Yang berikutnya lagi, perihal harta SBY yang jumlahnya 9 triliun. Berapa? 9 triliun. Na'udzubillah min dzalik. 9 triliun. Kalau benar saudara-saudara, harusnya saya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia. Versi majalah Globe Asia. Ya. Belum lama dirilis. Pada tanggal ini tanggal 6 Agustus atau tanggal 8 Juni? Agustus ya, 2016, 150 orang terkaya di Indonesia, mulai dari kekayaannya yang 14,8 miliar dolar Amerika Serikat, berapa rupiah itu? Sekitar 160-165 triliun, hingga yang nomor 150, 110 juta dolar Amerika Serikat. Ini setara dengan 1,5 triliun. Mestinya SBY masuk di sini. Saya baca 10 kali nggak masuk. Ada yang ketawa, ada yang tidak ketawa. Katanya, berita 9 triliun ini pertama-tama disampaikan, disiarkan oleh sebuah televisi. Sampai sekarang belum diralat oleh televisi itu. Dan belum minta maaf. Tidak berarti saya akan segera melakukan somasi. Bukan. That is the fact. I am talking about the truth. Ada televisi, entah sengaja, entah diplesetkan, kekayaan SBY 9 triliun. Bahkan sekarang diviralkan. Disebarluaskan. Tiap hari orang, Pak SBY, Bapak dihantam terus ini apa-apa. 9 triliun Pak gitu. Hingga sekarang. Terus disebarkan. Nah, terhadap ini, fitnah yang kecil ini, kalau saya punya kekuasaan sekarang ini, era sekarang ini, barangkali yang memberitakan berita bohong itu sudah terbirit-birit. Yang menyebarkan fitnah itu sudah ketakutan. Barangkali dalam waktu 3 hari sudah ketemu. Bareskrim sudah menemukan siapa. Pertama kali yang menyebarkan berita akhirnya menjadi viral.